Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Yang saya banggakan kakak ya, sahabat saya, Menteri Perdagangan periode lalu, Pak Enggar Tias Tolukito, Kang Rio, CEO Inventory, ya, dengan seluruh keluarga besar Inventory yang saya banggakan tentunya, sahabat-sahabat dari Kementerian Kominfo, dan secara khusus kepada keseluruhan ekosistem digital, wabil khusus ekosistem industri penyiaran yang saya sangat banggakan. Yang pertama tentunya salam sehat bagi kita sekalian, dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan. Ya, jaga jarak, secara khusus pakai masker, ya, dan secara periodik mencuci tangan atau memakai atau memanfaatkan sanitizer. Itu akan melindungi kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita sekalian juga secara aktif mengambil bagian dalam proses vaksinasi, sehingga secara bersama-sama kita sebagai bangsa mengatasi dan menyelesaikan problem dan permasalahan COVID-19. Ya, dengan demikian kita nanti mampu take off lagi, reborn Indonesia. Saya diperintahkan oleh kakak Enggar untuk datang ke sini, dan perintah itu ternyata sejalan dengan spirit dan semangat saya, yaitu mendukung hilirisasi industri digital Indonesia. Pemerintah, ini agak formal dikit ya, pemerintah melaksanakan di bawah leadership presiden tentunya melaksanakan akselerasi transformasi digital secara besar-besaran, ya, sebagai respons terhadap pandemi COVID-19, di mana masyarakat dunia termasuk masyarakat Indonesia bermigrasi dari ruang-ruang fisik ke ruang-ruang digital, bermigrasi dari physical space ke digital space. Suka atau tidak suka, dunia Indonesia dipaksa harus, ya, bermigrasi ke ruang digital. Karenanya pemerintah mengambil, ya, kebijakan yang penting untuk menghantar masyarakat kita bermigrasi ke dunia atau space, digital space, ya, ruang digital kita. Dan ini tugas saya untuk memastikan yang pertama, deployment, pembangunan infrastruktur yang lebih merata, ya, infrastruktur TIK yang lebih merata di seluruh Indonesia, melalui penggelaran 5G ke seluruh desa di Indonesia. Kita lagi bekerja keras, mudah-mudahan di akhir tahun 2022 seluruh 83.218 desa di Indonesia sudah tersedia 4G signal coverage, baik oleh Kominfo maupun oleh operator seluler. Detailnya ada di koran-koran, tinggal baca. Memastikan itu, memastikan infrastruktur tengah, middle mile sampai ke the last mile, ya. Memastikan tersedianya kapasitas satelit yang memadai yang cukup untuk menyiapkan infrastruktur digital bagi kepentingan migrasi masyarakat ke dalam ruang digital. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun seperti apapun hebatnya infrastruktur, kalau spektrum frekuensinya tidak tersedia nggak bisa. Ya, yang namanya nanti tersedianya bandwidth, nanti ada infrastruktur, ya, tetapi lambat, ya, lambat. Ini harus diatasi melalui farming dan refarming spektrum frekuensi. Banyak kebutuhannya. Sebagai pembanding saja, ya, ini karena industri saya sampaikan secara terbuka, ya. Saat ini untuk keperluan telekomunikasi semuanya di Indonesia ini kita menggunakan 737 MHz spektrum. Tetapi proyeksi kebutuhannya sampai tahun 2024 2047 MHz spektrum di semua level spektrum, atau masih kekurangan 1310 MHz. Nah, apa itu spektrum? Kalau analoginya jalan tol kita harus bangun di tanah. Harus ada tanah. Bangun elevated jalan tol pun harus ada tanahnya, karena harus ada tiang.
Pada saat membangun jalan tol, tanahnya sudah dimiliki dan bersertifikat milik orang, harus dibebaskan. Ini tanah. Demikian halnya spektrum. Spektrum pitanya sudah dipakai macam-macam oleh semua kepentingan ekosistem telekomunikasi. Nah, pada saat kita sekarang mau menggunakan untuk broadband telecommunication, maka harus dibebaskan. Nah, ini pekerjaan saya yang luar biasa, termasuk untuk 5G nanti. Ya, termasuk untuk 5G yang kita mulai. 5G kelebihan dan keunggulannya, salah satu untuk industri kita ini, ya, salah satu adalah apa? Kecepatannya yang tinggi dan latensinya yang rendah. Tidak perlu lagi oleh manusia, tapi bisa human to machine dan machine to machine communication. Itu. Jadi ini harus disiapkan frekuensi, ya, secara matang. Yang ketiga, digital talent, talenta digital. Indonesia saat ini diproyeksikan, ya, untuk 15 tahun ke depan setidaknya membutuhkan 9 juta digital talent. Digital talent tidak gampang, atau setara dengan sekitar 600.000 digital talent per tahun. Kominfo sendiri menghadirkan, ya, untuk skill dan semi skill digital talent melalui program Digital Talent Scholarship hanya 100.000 seat, ya, yang dibiayai secara gratis untuk peserta, yaitu para sarjana-sarjana baru atau tamatan SMA itu untuk skill dan semi skill. Programnya macam-macam. Ada cloud computing, artificial intelligence, ya, big data, augmented reality, virtual reality. Saya kira ini familiar semua dengan itu, ya. Itu programnya. Dan advanced skill yang terbatas. Yang paling berat adalah yang basic skill, ya, keahlian tingkat dasar. Keahlian tingkat dasar ini harus menjangkau 270 juta rakyat. 270 juta rakyat saat ini yang menggunakan internet hampir 200 juta Indonesia subscribersnya, 196 juta, ya, 70% kira-kira dari penduduk kita, ya, sudah sebegitu banyaknya. Tetapi keahliannya ini harus dididik supaya bisa menggunakan gadgetnya dengan cerdas dan bermanfaat. Nah, untuk itu ada program Gerakan Nasional Literasi Digital, ya, oleh Kominfo yang menjangkau pelatihan tingkat dasar ini minimal tahun ini ditargetkan sekitar 12,4 juta. Ini satu kegiatan yang sangat masif, ya. 12,4 juta rakyat di seluruh Indonesia. Sehingga nanti pada saat nanti mereka terliterasi dengan baik, bisa memanfaatkan hasil-hasil karya, ya, pegiat-pegiat seni, termasuk seni-seni suara, ya, seni-seni tari, gambar dan lain sebagainya secara cerdas pula. Jangan sampai gadgetnya dipakai untuk menghasilkan hoax, apalagi untuk memproduksi dan mengedarkan hoax. Udah jelas-jelas langgar undang-undang, tidak bermanfaat pula, ya. Karena, ya, banyak tugas besar yang harus kita lakukan. Bapak Presiden sendiri mengingatkan kita semua. Pesannya Presiden pada saat di mana pemerintah menyiapkan infrastruktur, tata kelola dan manajemen spektrum, bersama-sama menghasilkan talent digital Indonesia, legislasi primer yang memadai, tapi hilirisasi, ya, ekonomi digital dan ruang digitalnya harus kita kuasai. Nah, untuk itu saya dengan bangga menyambut baik Inventory, ya, yang menyiapkan sarana dan prasarana untuk menggabungkan dan menggerakkan hilir dari industri hiburan, ya. Ini luar biasa yang harus kita dukung. Saat ini tidak harus lagi secara fisik kita hadir, ya, musik bisa kita atur dari jauh, tidak saja rekaman yang musiknya Nesmo ini pasti bisa dari mana saja, ya, bisa lead gitarnya di London, ya, bass di New York, penyanyinya di LA, di Lenteng Agung sini, ya, di LA misalnya, dan lain sebagainya yang menggabungkan melalui sarana telekomunikasi dan digital. Demikian pula musiknya, penontonnya, eventnya, ya, tidak selalu harus secara fisik melalui event organizer yang menghadirkan di ruang-ruang yang besar atau di padang-padang, di apa, Woodstock apa Woodside namanya itu, ya, yang besar begitu, tidaklah. Bahkan daya jangkau, ya, ekstrateritorial lintas batas negara bisa dilakukan melalui digitalisasi. Karenanya saya mendukung betul
hilirisasi dan kegiatan seperti ini. Beberapa catatan. Saya sebagai fasilitator, sebagai menteri pasti yang sebagai regulator, fasilitator, khususnya sebagai fasilitator, ingin betul-betul mendorong agar ruang digital ini diisi oleh kemampuan kita di dalam negeri sendiri. Karenanya saya mendukung betul inventor ya, inovasi, inovator, konten kreator nasional kita untuk betul-betul lebih kreatif untuk menghasilkan karya-karya seni yang tidak saja untuk kebutuhan pasar di dalam negeri, tapi pasar lintas batas negara, karena ya digital itu sendiri sudah ekstrateritorial, sudah melintas di batas negara. Melalui apa? Ya salah satu di samping insentif-insentif, saya tentu berharap ya bahwa seniman-seniman, sineas ya nasional kita, lokal kita memanfaatkan hak ciptanya dengan baik. Ya, proprietary rights, intellectual property rights ini harus betul-betul dijaga. Ya, jangan sampai kita jual lepas semuanya. Ya, dengan istilah apa itu? Original dan license. Ya, kepada saya mendorong betul untuk karya-karya kita mendapatkan hak-hak cipta. Ya, menyampaikan menjualnya dengan pola-pola lisensi, bukan jual lepas sehingga hak ciptanya berada pada pemilik modal atau pemilik teknologi. Mari kita bersama-sama yang melakukan ini untuk kepentingan kita, karena pasar ada di dalam negeri yang kuat dan sumber inspirasi seni ada di dalam negeri yang begitu bervariasi melalui kultur yang hebat yang kita miliki, dan pegiat-pegiat atau SDM hebat juga ada di dalam negeri. Ya, dalam rangka pengembangan pasar bolehlah kita mengundang ya perusahaan-perusahaan teknologi, mengundang financial internasional, mengundang over the top masuk ke Indonesia, tapi kita adalah tuan rumahnya. Saya sebagai menteri tentu mendorong ini, mendukung ini, apalagi saya menyaksikan sendiri hari ini animo, spirit dan semangat yang begitu luar biasa dari milenial Indonesia didukung oleh baby boomers saya dan kakak Enggar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya lupa satu. Ya, saya lupa satu, ini namanya baby boomers dia. Lupa satu. Saya mendukung betul kegiatan hari ini di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama mendoakan kiranya bulan Ramadan ini memberikan banyak rezeki yang berlipat ganda bagi kita sekalian melalui kegiatan yang luar biasa ya. Prinsip-prinsip subsidiaritas dan solidaritas yang dilakukan hari ini adalah prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Karenanya saya menyambut baik Inventory dan grupnya serta seluruh ekosistem yang melaksanakan kegiatan bela rasa bersama sahabat, rekan, dan handi tolan sekalian. Terima kasih.